Sebut MBG lebih penting dari lapangan kerja, ex-Dewan Pakar Nilai anak buah Prabowo berkelit cari alasan. Kakak, makan bergizi gratis lebih penting daripada pekerjaan. Lah kocak sih bab. Orang kerja mah buat nyari makan, bukan nyari Pokemon. Kalau kagak kerja ya kagak double duit. Kalau kagak ada duit lah bagaimana caranya beli makan lezat dan bergizi? Nih kamu mau nanya sama yang nonton, sebenarnya lebih penting makan bergizi gratis atau lapangan pekerjaan? Jadi minta tolong komen ya. Kalau nggak komen, berarti konslet. Bahwa program yang dengan tujuan mulia ini, tapi dengan pendekatan perencanaan dan implementasi seperti ini, itu lead to failure. Jadi sayang banget begitu. Dan apalagi dengan kondisi bahwa mungkin nggak sampai mensabotase atau kemudian mengerdilkan program-program lain. Ya walaupun ada banyak pertanyaan gitu. Kalau kemudian 306 triliun dikurangi dari anggaran yang ada, 80% infrastruktur, program infrastruktur itu kemudian hilang, ini pasti ada konsekuensi ekonomi. Dan konsekuensi ekonomi itu kalau kita lihat pekerja-pekerja di sektor infrastruktur adalah kelompok menengah bawah. Itu pasti kemudian berdampak. Ya sementara program MBG-nya belum langsung. Saya harus katakan ini agak keras sedikit karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergizi. Ada yang titik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Ansori. Ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. The root of all evil, dari bencana daripada kepercayaan yang jatuh kepada pemerintah ini ada dua, Mbak. Pertama adalah makan bergizi gratis. Yang kedua, Danantara. Mbak bayangkan, kalau makan bergizi gratis, itu katanya menurut Ketua BGN, kita perlu 25 triliun tiap bulan, berarti setahun 300 triliun. Itu fulusnya dari mana? Itu duitnya dari mana, Mbak? Kita nggak punya fiscal space lagi. Utang jatuh tempo 700-800 triliun plus defisit 616,7 triliun. Ya, ini duitnya dari mana untuk mendanai program yang saya anggap pemborosan yang sangat dahsyat. Tapi Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting daripada membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kalau menurut saya begini, itu salah satu cara untuk menghindari ketidaksanggupan menciptakan lapangan kerja. Sementara makan bergizi gratis ini bisa dijalankan dengan gampang. Jadi untuk tidak sanggup mengusahakan yang agak susah, yang ada yang gampang aja, gitu loh. Kan ini kan koplaknomik namanya. Ya, saya terus terang aja. Stop ditiadakan. Kita nggak tahu persis nih perhitungannya gimana. Informasi itu nggak ada gitu ya. Sumber informasinya kita dapat juga bahkan dari teman-teman media. Teman-teman media dapatnya dari mana? Dari Kepala BGN, karena yang berbicara hanya boleh Kepala BGN gitu ya. Operasional gitu ya, operasional dari atas ke bawah. Seperti apa gitu ya. Jadi di paling atas di struktur ini Presiden, bawahnya BGN, karena BGN langsung bertanggung jawab ke Presiden gitu ya. Kemudian di sampingnya BGN ada siapa? Ada Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya kenapa Kementerian Pertahanan? Memang Kepala BGN bilang bahwa SPPG ini juga masih dalam proses pembentukan, yang mana targetnya adalah akan ada 5.000 SPPG sepanjang tahun 2025. Tapi dari temuan kami baru sampai 200-an. Dari temuan kami nggak sepenuhnya UMKM, tapi ada yang dapur militer juga gitu ya. Apakah dapur militer ini masuk dalam UMKM, UMKK gitu ya? Dan apakah memang diperbolehkan gitu ya dapur militer kemudian mengolah makanan? Anggaran ini kita publik secara awam juga bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya MBG itu anggarannya berapa sih? Seperti apa sih mekanismenya? SPPG-nya itu sebenarnya yang bisa jadi SPPG itu siapa sih? Sudah terbentuk ini, sudah keluar anggarannya, sudah keluar angkanya, ya mau nggak mau dengan cara efisiensi.
untuk membiayai MBG dan ternyata Danantara gitu ya. Jadi MBG 100 triliun gitu ya, jadi yang dikumpulkan, yang dipotong dari kementerian lembaga pemerintah daerah yang lain. Jadi jelas bahwa program MBG ini tidak ada anggarannya. Pertama adalah MBG ini atau makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, gratis yang ternyata tidak gratis gitu ya, karena ini memotong pajak-pajak kita juga gitu ya, adalah program yang diusung dalam kampanye Presiden Prabowo gitu ya. Kalau kami melihatnya begini, MBG ini adalah bansos. Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Rahmat Pambudi yang menyebut program makan bergizi gratis MBG lebih penting dan mendesak ketimbang lapangan pekerjaan kepada masyarakat menjadi sorotan. Mantan Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 Ferry Latulihihin menilai, pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Rahmat Pambudi untuk menghindari ketidaksanggupan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau menurut saya itu salah satu cara untuk menghindari ketidaksanggupan dalam menciptakan lapangan kerja sementara program MBG bisa dijalankan dengan gampang, jelas dia, Kamis, tanggal 3 April tahun 2025. Ferry begitu ia disapa memandang, menyebut pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Rahmat Pambudi sebagai koplak ekonomis. Jadi tidak sanggup mengusahakan yang ada susah, yang ada gampang saja itu kan, koplak ekonomis namanya, beber dia. Lebih jauh, Ferry menegaskan, MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo sebagai pemborosan yang dahsyat. Bukan tanpa sebab, kata Ferry, anggaran untuk MBG bisa menelan biaya hingga 300 triliun rupiah setiap tahunnya. Makan bergizi gratis itu menurut Ketua MBG, kita perlu 25 triliun rupiah setiap bulan berarti setahun 300 triliun rupiah. Itu uangnya dari mana? Kita tidak punya fiskal space lagi, jelas dia. Utang jatuh tempor 700-800 triliun plus defisit 616,7 triliun rupiah itu uangnya dari mana untuk mendanai program yang saya anggap pemborosan yang sangat dahsyat, pungkas dia. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan bahwa program makan bergizi gratis MBG lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa mesti kasih makan, kenapa tidak kasih pekerjaan saja, tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi ini, dengan hanya memberikan pekerjaan saja, kata Rahmat, Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025. Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program